Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bahan ajar yang sudah Ibu kirim di WA Group udah dibaca ya, Nak? Udah dibuka? Sudah, Bu. Ya, Bu. alhamdulillah. Baiklah. Di Zoom ini kita menyambung dari kegiatan di grup WA kita. Di grup WA itu pendahuluan untuk terlihat jelas, Nak? Jelas, Bu. Yes, Bu. Kita masih membahas materi hikayat sama dengan pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan ini kita pada KD 4.7 menceritakan kembali isi cerita rakyat hikayat yang didengar dan dibaca. Indikator menggali kesimpulan data dan informasi terkait karakteristik, isi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Coba Sugeng dibaca, Nak. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup pernah berhenti mengajarkan. Ya, kaitan motivasi ini dengan pembelajaran menggali kesimpulan data dan informasi hikayat. Setelah anak-anak memahami apa itu hikayat, nilai-nilai hikayat, diharapkan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dipraktekkan nilai moral, ya nilai moral, nilai sosial, nilai. Nah, tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menggali kesimpulan data dan informasi terkait karakteristik, isi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Nah, untuk materi, siapa yang masih ingat apa itu hikayat? Ya. Nah, benar. Hikayat merupakan cerita rakyat atau prosa lama identik dengan bahasa Melayu berkembang di masyarakat secara lisan. Yang data dan informasi hikayat yang akan kita gali berupa apa saja, Nak? Ayo, siapa yang bisa? Karakteristik. Iya, benar, pintar, karakteristik. Nah, Kesaksian karakteristik. Ya. Pertama, kemustahilan cerita. Ya, isi cerita hikayat tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata saat ini. Nah, kedua, kehebatan tokoh. Tokoh digambarkan memiliki kehebatan atau kesaktian. Tiga, anonim. Cerita rakyat tidak disebutkan siapa pengarangnya. Empat, istana sentris. Latar cerita menggambarkan kehidupan atau lingkungan keluarga kerajaan. Nah, data dan informasi berikutnya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu. Nih, bacalah penggalan hikayat berikut. Ya, Muham. Diambilnya pisau itu, lalu ditorehnya gendang itu, maka Ratnasari keluar dari gendang itu. Tentukan karakteristik apa yang terdapat pada penggalan hikayat di atas. Nah, menurut Muham, karakteristik apa, Nak, yang terdapat di penggalan hikayat ini? Berani, Bu. Berani. Ada yang lain, Nak? Eka bisa menjawab, Nak? Kehebatan atau kemustahilan cerita, Bu. Setelah karakteristik, data dan informasi apa berikutnya? Ibu. Ya, pintar. Isi berkaitan dengan unsur intrinsik. Nah, yang pertama adalah tokoh. Pemeran dalam cerita. Dua, penokohan. Perwatakan tokoh. Tiga, alur. Jalan. Cerita. Ya, yang keempat. Latar. Latar. Penggambaran suasana, waktu, keadaan dalam cerita. Kelima. Amanat. Ya, amanat, pesan yang disampaikan dalam cerita berupa tersirat atau tersurat. Nah, setelah karakteristik, isi, apalagi yang penting dalam hikayat, Nak? Nilai-nilai hikayat. Ya, nilai-nilai. Ada berapa nilai-nilai hikayat? 5, Bu. 5. Ya, nilai-nilai hikayat. Nilai moral, nilai yang berhubungan dengan budi pekerti. Nilai sosial? Nilai yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Ya, nilai religius atau agama? Nilai yang berhubungan dengan pelajaran agama. Ya, nilai budaya?
Nilai yang Nilai yang berkaitan dengan hal-hal sosial dan budaya di masyarakat. Iya. Nilai pendidikan? Nilai yang berkaitan dengan keteladanan. Nah, inilah nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Nah, coba Eka, perhatikan ilustrasi berikut. Ya, nilai apakah yang terkandung dalam ilustrasi di atas? Kira-kira nilai apa, Eka, dari gambar ini? Sosial, Bu. Nilai sosial. Ada yang lain, Nak? Nilai budaya, Bu. Ya, benar Eka, Masya Allah hebat. Nilai budaya, Nak. Kalau di budaya timur kan, kalau lewat depan orang tua, yang lebih tua dari kita, pasti menunduk. Permisi. Kalau daerah budaya barat tidak melakukan hal ini. Nah, setelah kita memahami data dan hal penting dalam hikayat, kita juga harus mengetahui langkah-langkah menggali atau mencari data informasi dari hikayat. Yang pertama apa, Muham? Membaca secara keseluruhan isi cerita. Nah, pinter. Membaca secara keseluruhan isi cerita. Setelah membaca, kita lakukan apa, Sugeng? Mencatat hal-hal penting dalam cerita. Ya, seperti tokoh, penokohan. Ketiga, apa Eka? Mencatat gagasan pokok cerita. Nah, keempat apa Yani? Ceritakan kembali atau membuat ringkasan cerita, Bu. Nah, ya, setelah kita memahami hikayat, lalu kita harus juga memahami langkah-langkah bagaimana menggali atau mencari informasi sebelum kita menceritakan kembali hikayat. Hikayat Indra Kayak Bangsawan. Bangsawan. Nah, ini contoh. Sebelum kita menceritakan kembali hikayat Indra Bangsawan, kita harus menggali data dan informasi yang tadi, karakteristik, isi, dan nilai-nilai. Ya, mencatat gagasan pokok cerita. Yang keempat, barulah kita membuat ringkasan atau menceritakan kembali. Nah, di LKPD tugas sudah ada, Nak. Nah, siapa yang mau membacakan kesimpulan kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Menggali kesimpulan data dan informasi cerita hikayat. Ya. 1. Memahami hikayat, karakteristik, isi, dan nilai-nilai hikayat. 2. Membaca keseluruhan isi cerita. Ketiga, mencatat hal-hal penting dalam cerita. 4. Mencatat gagasan pokok. Dan yang kelima, mencatat kembali atau membuat ringkasan cerita, Bu. Iya, Masya Allah. Terima kasih ya nih. Ya, ini untuk tugas. Tugasnya menggali kesimpulan data dan informasi dari cerita hikayat Awang Si Tangan Besar. Tugas ini nanti akan Ibu kirim ya ke LKPD tadi itu, sudah Ibu kirim ke WA. Nanti anak-anak baca, anak-anak buka. Di sana ada link, anak-anak klik. Ya. Lalu tugas dikirim ke Google Form yang juga sudah Ibu kirim di WA. Ya, Nak, tadi dan Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang bergabung. Ya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya. Ibu ucapkan terima kasih ya, Nak. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang bergabung. Ya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah.